Halo hai kisanak-kisanak di seluruh padepokan YouTube. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Wiro Sableng part 2-nya. Buat kamu-kamu yang belum nonton part 1-nya, ayo mari pause manja dulu video yang satu ini dan ayunkan dulu kelopak matanya untuk menonton part 1-nya biar ceritanya bisa kalian pahami. Dan setelah itu barulah kamu lanjutkan ke sini guys. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi box yang saya sertakan di bawah ya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas part 2-nya. Pada akhir video part 1-nya memperlihatkan Wiro, Anggini, dan yang lain terjatuh ke jurang. Sedangkan pangeran diculik dan dibawa oleh anak buah Mahesa Birawa. Setelah itu, adegan pun kemudian berpindah di mana saat itu Kalingundil menghadap pada Panglima Kalasrenggi dan Mahesa. Ia melaporkan kegagalannya. Saat itu Kalasrenggi marah dan hendak menyerang Kalingundil, namun Mahesa melerai mereka. Dan Kalingundil mengatakan bahwa Rara Murni dan pangeran dibantu oleh Wiro Sableng. Kemudian terlihat bujang gila Tapak Sakti bangun saat terjatuh tadi. Ia ditindis oleh Rara Murni dan Anggini. Saat bangun mereka kaget dan mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Sementara Wiro ketika terbangun didatangi oleh Bidadari Angin Timur. Bidadari itu mengatakan kalau saat itu dunia sedang kacau dan golongan hitam sedang merajalela dan sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah besar di negeri itu. Jadi Wiro Sableng diminta untuk menghentikannya. Saat itu Wiro menolak, namun ketika mendengar bahwa Mahesa Birawa pemimpin dari golongan hitam tersebut, ia pun terkejut dan bidadari itu terbang lagi ke langit ke-7. Ketika itu datang juga Anggini, Rara Murni serta Tapak Bujang dan mengajak Wiro untuk membantu putra mahkota yang diculik. Dan mereka pun kemudian mencari jalan keluar di jurang itu. Saat malam Mahesa Birawa menyuruh iblis pencabut sukma untuk mencari mereka dan iblis itu langsung mengutus burung-burung imut. Malam itu terlihat Wiro Sableng dan Rara Murni sedang bercerita tentang keadaan kerajaan dan tiba-tiba pula Tapak Bujang melihat keberadaan pangeran. Di saat yang bersamaan juga Mahesa beserta konco-konconya pun mengetahui keberadaan mereka berkat bantuan burung tadi. Wiro dan teman-temannya pun menyelamatkan pangeran yang saat itu disekap oleh prajurit tadi dan menghajarnya hingga pingsan. Tetapi di saat itu pula tiba-tiba sang prajurit mulai bertingkah aneh. Tidak hanya dia, namun pangeran, Tapak Sakti serta Wiro Sableng pun demikian. Di waktu itu juga Anggini diserang dengan senjata tengkorak yang imut, namun ia menampik serangan itu. Dan seketika Anggini tahu bahwa itu adalah sihir dari partai Lembah Tengkorak yang hanya berlaku untuk para pria. Anggini pun membangunkan Wiro dari sihir itu. Wiro pun mengambil kapak dan ia memainkan suling di kapaknya. Nadanya pas dan alunan sulingnya pun mendayu dengan merdu dan tidak fals. Diiringi dengan ketukan gendang semakin menambah indahnya suasana. Seketika keluarlah Kala Hijau beserta anak buahnya. Mereka pun bertarung sangat sengit. Dengan jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya mereka saling menyerang. Wiro menyerang dengan jurus manjanya. Anggini menyerang dengan selendang merahnya dan indah. Tapak Bujang menyerang dengan kipas mematikannya dan Rara Murni menyerang dengan pedang saktinya dengan dibantu oleh pangeran. Dan mereka pun berhasil mengalahkan partai Lembah Tengkorak. Sementara di kerajaan Werku Alit, adik Raja Kamandaka yang berkhianat mulai menyusun strategi dengan Panglima Kalasrenggi. Adegan kemudian berpindah di mana Wiro Sableng dan sibolo-sibolonya tiba di sebuah desa yang sudah porak-poranda dan terbakar. Mereka pun melihat salah satu warga terluka. Saat pangeran membangunkannya, tiba-tiba ada pria bertopeng yang baru keluar dari sebuah rumah dan berusaha kabur. Tetapi seketika hip sereng, Tapak Bujang menyerangnya dengan kipas saktinya dan ia pun keok. Setelah Anggini membuka topeng pria itu, ia langsung mengatakan bahwa pemberontakan sudah dimulai. Mereka pun kaget dan bersiap-siap on the way ke padepokan Mahesa Birawa. Di sisi lain, sang raja beserta bala tentaranya juga menuju padepokan Mahesa Birawa. Tiba di tempat itu, raja pun meminta agar Mahesa melepaskan pangeran dan Rara Murni. Ia menyangka kalau mereka ditahan oleh Mahesa. Di waktu itu Panglima Kalasrenggi muncul dari dalam rumah tersebut dan mereka terkejut karena Kalasrenggi ternyata pengkhianat. Mereka pun saling menyerang dan pertempuran tak bisa dielakkan lagi. Ketika perkelahian lagi heboh-hebohnya, Mahesa terbang untuk menyerang raja. Namun Wiro Sableng mencegatnya. Anggini juga tiba dan langsung menyerang anak buah Mahesa. Begitupun Tapak Bujang menyerang muncul dari dalam hutan. Wiro Sableng dan Mahesa pun bertemu. Mereka lalu berkelahi dengan gagah perkasa disertai pukulan-pukulan dan heboh. Raja juga menyerang membabi buta dengan pukulan dan sabetan pedang. Kemudian adegan beralih lagi ke Wiro Sableng dan Mahesa yang makin asyik berkelahi manja. Pukulan serta
serta pukulan mereka layangkan dengan dahsyat. Tendangan-tendangan keras mereka aplikasikan berkali-kali. Hingga saat itu Wiro Sableng kalah dan ditendang jauh oleh Mahesa. Sesaat itu juga Anggini datang membantu Wiro yang sudah terjatuh. Ia pun berduel dengan Mahesa, namun Anggini juga terpental jatuh diserang Mahesa. Lalu terlihat Rara Murni yang menyerang juga dengan pedang saktinya. Dengan lincahnya ia ayunkan pedangnya, namun ia terjatuh dan terlempar menjalita. Saat Rara Murni akan diserang balik, ia dibantu oleh Anggini dengan sabetan selendangnya. Dan dengan gerakan lentiknya, Anggini menghajar mereka. Kemudian terlihat Mahesa dan Wiro Sableng bersiap-siap akan bertarung lagi. Mahesa menanyakan, kenapa kamu bersemangat sekali mencariku? Dan apa yang dijanjikan nenek peot itu kepadamu? Wiro Sableng mengatakan bahwa 17 tahun yang lalu Eyang Sinto menyelamatkannya di desa Jatiwalu. Dan Wiro membalas jasanya. Seketika Mahesa tahu bahwa ia putri Rana Weleng yang ia bunuh. Sedangkan Wiro tidak tahu bahwa Mahesa lah pembunuh kedua orang tuanya. Mereka lalu saling menyerang lagi, maju mundur cantik. Hop hiya. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghiasi perkelahian mereka hingga Wiro dikancing oleh Mahesa Birawa. Di saat itulah Mahesa Birawa menceritakan bahwa dialah yang menghabisi orang tua Wiro Sableng. Mendengar itu Wiro menangis dan berusaha melepaskan diri sambil mencoba mengeluarkan kapaknya, namun kapaknya tidak muncul. Wiro pun diserang oleh Mahesa dengan anarkis. Di waktu yang bersamaan Kalingundil menyerang Anggini dengan membabi buta, namun Anggini dengan gerakan-gerakan hebatnya berhasil menghajarnya. Kemudian terlihat lagi Wiro dan Mahesa mulai memasang jurus mematikan untuk saling menyerang. Ketika itu Kelas Renggi bangkit menyerang Anggini, namun dihadang Rara Murni. Saat berkelahi, Rara Murni ditendang jauh dan terpental jatuh di badan Wiro Sableng bersamaan dengan Mahesa yang mulai menyerang saat itu, sehingga sihirnya mengenai Rara Murni. Oh mama, tidak! Rara Murni pun metong kasina. Sang raja kaget dan marah lalu menyerang dengan brutal, namun ia kalah dan terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dan pangeran pun datang menghampirinya. Semua perkelahian terhenti sejenak ketika Rara Murni tewas, sehingga raja dan yang lain mundur alon-alon menghindar. Saat itu Wiro Sableng masih dihajar oleh Mahesa dan ia sekarat. Tetapi bidadari angin timur datang dan menyelamatkan Wiro Sableng. Lalu Anggini pun membawanya menyusul teman-teman yang lain. Adegan kemudian berpindah di mana saat itu Werku Alit memberitakan pada Permaisuri bahwa kerajaan telah diambil alih, dan Permaisuri pun sedih dan panik. Kemudian terlihat lagi rombongan raja yang berhenti di sebuah gua. Mereka dirundung sedih karena kematian Rara Murni. Saat itu jasadnya dibakar dan dialirkan ke sungai. Dan di waktu itu juga Tapak Bujang mengeluarkan racun di tubuh Wiro Sableng. Lalu terlihat di mana kerajaan sudah dikuasai oleh Mahesa Birawa dan para konco-konconya beserta Panglima Kelas Renggi dan Werku Alit, adik raja yang berkhianat. Dan Werku Alit saat itulah yang menjadi raja di kerajaan itu. Dan di waktu itu juga Wiro Sableng dan raja mengatur siasat untuk mengambil alih kerajaan. Kemudian saat malam tiba, anak muda mengatur rencana menyusup menyerang kerajaan. Anggini menyusup masuk dan menghabisi penjaga benteng, sedang Wiro dan Tapak Bujang menyamar sebagai penari kerajaan dan masuk lewat gerbang kerajaan. Saat itu Werku Alit berfoya-foya sambil menikmati tarian. Mahesa juga sedang menikmati tarian-tarian wanita itu, namun saat menari baju Tapak Bujang terbuka dan Mahesa pun terkejut. Mereka lalu ketahuan dan kabur dari ruangan itu. Anggini yang saat itu sedang menyusup dan diserang tiba-tiba dibantu oleh gurunya. Sedangkan Wiro pun bergegas menyelamatkan Permaisuri dengan menyusup ke ruang istana ratu. Ketika keluar, mereka bertemu dengan raja dan rombongannya. Permaisuri lalu memeluk pangeran dan menangis, dan mereka pun mencari Werku Alit. Tapak Bujang saat itu berhadapan dengan Bagaspati. Mereka berkelahi dengan menggunakan cambuk api dan kipas sakti. Kemudian Bagaspati menembaki Tapak Bujang, namun ia menghindar, dan dengan jurus andalannya Tapak Bujang pun menyerang balik, dan Bagaspati pun kabur. Saat itu Dewa Tuak berhadapan dengan iblis pencabut sukma. Mereka juga berkelahi menggunakan jurus-jurus yang sangat mumpuni, hingga Dewa Tuak menyemprotkan tuak ke wajah iblis itu dan ia terbakar. Kemudian Anggini berhadapan dengan pendekar pemetik bunga. Dengan ayunan selendangnya nan manja, ia pun menyerang pemetik bunga. Pemetik bunga menghindari serangan Anggini dengan anggun. Hiya, hut, ah, hup, ha, hiya. Mereka pun bertarung dengan sangat luar biasa, hingga akhirnya pendekar pemetik bunga keok juga dengan baretan pisau menjalita Anggini. Di dalam istana, para pendekar sekutu Mahesa Birawa menyerang pangeran dan ratu. Namun seketika itu pula datang bidadari angin timur menyelamatkan mereka. Ia pun menghajar mereka dengan gerakan yang lemah gemulai namun mematikan. Dan dengan menggunakan tongkat emas, ia pun menghabisi mereka semua. Adegan pun berganti di mana saat itu Raja
Raja dan Wiro Sableng menyerang Mahesa dan konco-konconya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan lagi. Raja menghadang adiknya sendiri, sedangkan Wiro menghadang Mahesa dan Kalingundil. Pertama-tama Wiro menghajar Kalingundil, lalu ia membunuhnya dengan menusuknya menggunakan pedang. Dan di saat itu Raja juga menghabisi adiknya dengan menusuknya pula dengan pedang bermata dua. Wirku Alit pun mati. Dan akhirnya Wiro dan Mahesa pun bertarung dengan sengit dan lincah. Saat Mahesa menyerang Wiro, tiba-tiba kapak muncul di dedongnya. Wiro pun senang bukan kepalang. Mahesa kembali menyerang Wiro Sableng dengan senjata cambuk besi. Pukulan demi pukulan mulai melayang serta jurus-jurus keluar dengan indahnya, namun Wiro kalah. Seketika itu pula Wiro meniup suling kapaknya dan manusia Birawa kesakitan serta darah pun keluar di telinganya. Namun Mahesa tetap masih bisa bertahan dan menyerang Wiro hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Di saat yang bersamaan datang Anggini dan Tapak Bujang membantu Wiro. Mereka pun bekerja sama menghajar Mahesa. Pukulan dan serangan pun bertubi-tubi, bersahutan, berganti-gantian, berkecamuk dan tak tertahankan. Dengan kerjasama tim yang baik dan penyatuan jurus-jurus dari Wiro, Tapak Bujang dan Anggini, dan ia pun mati, lehernya disayat oleh Wiro Sableng dengan kapak 212. Hingga tibalah kita pada saat yang berbahagia dengan Selamat Sentosa mengantarkan kita ke depan pintu kemenangan, di mana Wiro Sableng, Anggini dan Tapak Bujang Sakti pamit undur diri pada Raja. Mereka kemudian berjalan pergi dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Wiro Sableng. Jangan lupa subscribe ya. Saya Dayat Malhotra Official Channel undur diri di hadapan Anda.